Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Latifah Wahdah dari Program Studi Manajemen Semester 6 STIE Dr. KHEZ Mutakin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul tentang perubahan perilaku konsumen di masa pandemi di sosial media. Pada era zaman globalisasi saat ini dan di Indonesia khususnya, banyak memberikan dampak pada beberapa perubahan-perubahan tentang kemajuan teknologi yang ada bagi para konsumen yang ingin membelanjakan sesuatu layaknya kebutuhan pokok ataupun kebutuhan lainnya. Sebagai konsumen yang selalu mengikuti perkembangan modernisasi zaman, tentunya saat ini para konsumen tersebut tidak juga harus selalu mengunjungi ke suatu tempat penjual seperti pasar, toko ataupun ruko juga, melainkan metode pembelian sekarang ini dapat melalui website dagang, e-commerce, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, mengikuti perkembangan dan juga perubahan hal ini memungkinkan terjadi yang semula melakukan sistem pembayaran secara tunai, kini bisa dengan menggunakan kartu debit atau e-money. Dan m-banking, yaitu pembayaran secara digital di gadget masing-masing konsumen dengan banyaknya aplikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan pengelola tersebut ataupun lainnya untuk memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi apapun. Mengingat nilai pecahan rupiah saat ini yang mulai terus menurun bahkan diambang resesi seperti layaknya negara Singapura pada pertengahan tahun 2020 semenjak adanya pandemi COVID-19, terpaksa ekonomi tersebut melemah hingga terjadi resesi yang memporak-porandakan perekonomian. Jika melihat ke depan bahwa dengan kondisi pasar bursa negara Indonesia pun saat ini sedang meradang seiring dengan adanya laju indeks harga gabungan atau yang biasa disebut dengan IHSG yang sedang terkoreksi secara dalam. Nah, jika hal ini memang semakin memperkuat keadaan bahwa memang perekonomian Indonesia akan terus melambat. Indonesia terus-menerus selalu memberikan upaya yang kebijakannya tidak main-main dan harus dimatangkan betul-betul oleh pemerintah untuk menangani penyebaran virus COVID-19 yang semakin merajalela ini. Salah satu di antaranya yaitu pada saat ini sedang dilakukan yang namanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang biasa disebut dengan PPKM darurat secara bertahap yang dilevelkan tingkatnya di area wilayah-wilayah yang memang terindikasi dalam mempercepat penyebaran virus COVID-19. Seperti contohnya provinsi dengan tingkat kasus perharinya yang tinggi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah. PPKM darurat pun tetap berjalan, tetapi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat selama masa PPKM darurat ini juga harus selalu diperhatikan dan terpenuhi keadaannya. Maka dari hal tersebut, saat ini banyak masyarakat umumnya terutama para ibu rumah tangga tidak perlu khawatir jika ingin berbelanja kehidupan sehari-hari ataupun pakaian dan lainnya tetap dapat menggunakan e-commerce, contohnya seperti Shopee, Tokopedia, Facebook, Instagram untuk berbelanja berbagai perlengkapan kebutuhan yang semuanya ada di aplikasi tersebut. Para perilaku konsumen di sini tentunya harus memperhatikan beberapa aspek yang lain juga selain aspek perekonomian, yaitu aspek kesehatan yang dimana aspek ini tentu yang paling utama karena merupakan aspek yang dinilai sangat mengkhawatirkan keadaannya dan juga rentan mengenai wabah ini. Jika aspek perekonomian ini dapat membantu konsumen dalam mencoba untuk selalu beradaptasi terhadap situasi kehidupan normal yang baru ini, tetap ada dan tidak mempersulit konsumen untuk mengubah pola cara mereka dalam melakukan kegiatan ekonominya. Meninjau aspek sosial juga, di sini masyarakat diharuskan untuk tidak boleh berinteraksi secara langsung dalam waktu yang lama bahkan sampai berjam-jam yang kemudian secara tidak sadar bisa menularkan virus COVID-19. Mengingat pula dengan adanya adaptasi kehidupan kebiasaan baru ini dan juga terdapat sejumlah kemajuan teknologi yang mengubah mereka untuk selalu berinteraksi, baik sekolah, meeting, kuliah, pelatihan, dan lainnya bisa menggunakan aplikasi yang modern seperti aplikasi Zoom dan juga Google Meet yang pada saat ini memang tidak terlepas untuk tetap saling berinteraksi yang baik pada saat pandemi COVID-19 ini.
Jadi dari hasil penelitian jurnal ini, yaitu dengan adanya situasi pandemi COVID-19 ini, sepatutnya sebagai masyarakat Indonesia yang baik serta cerdas, seharusnya untuk tetap selalu hemat dan jauh untuk memikirkan segala apa yang mereka ingin melakukan pembelanjaan secara bebas. Karena kondisi pandemi COVID-19 ini di mana-mana kondisi mencari uang itu sangat sulit berbanding terbalik ketika sebelum adanya pandemi COVID-19. Maka untuk mengantisipasi perilaku konsumen pada saat pandemi COVID-19 harus juga menurunkan tingkat konsumtif masyarakat dalam berkonsumen yang disebabkan oleh faktor finansial mereka yang juga dapat menimbulkan perilaku konsumen yang sebelumnya sangat jarang sekali dilakukan oleh masyarakat umum ini. Menurut hasil survei yang dilakukan dapat diketahui bahwa rupanya konsumen di Indonesia lebih baik memilih untuk membeli barang dengan merek yang lebih murah meriah untuk mereka konsumsi, dan jika dilihat pada hal yang menunjukkan tersebut, ternyata kecenderungan konsumen antara belanja online ataupun offline sebenarnya sama saja. Tetapi dilihat dulu tergantung apa dan berdasarkan kategori produk yang dikonsumsinya layak untuk dibeli dan dikonsumsi atau tidak. Jadi dalam hal ini pula mengingat bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya untuk dapat mensosialisasikan tentang cara pembayaran tunai secara fisik untuk diganti dan beralih lebih baik ke dalam pembayaran elektronik e-money atau e-wallet. Dengan menggunakan alat pembayaran elektronik tersebut dapat diterapkan pula hal-hal yang berkenaan pada peraturan Bank Indonesia tentang pengadaan uang elektronik. Dengan melakukan perubahan tata cara pembayaran dari yang semula tunai atau fisik menjadi pembayaran elektronik yang notabene non-fisik langsung cukup diterima baik oleh para perilaku konsumen. Dalam sangkutan ini pula terbukti bahwa adanya beberapa peningkatan transaksi pengadaan penggunaan uang elektronik setiap tahunnya. Dengan terjadinya peningkatan penggunaan uang elektronik dapat didukung pula fitur penyedia layanan uang elektronik yang semakin bervariasi. Beberapa fitur seperti layanan dalam transaksi semakin mudah dan dapat dilakukan kapan saja setiap saat dalam genggaman gadget. Melalui aplikasi dompet digital yang multifungsi ini, berbagai macam kebutuhan yang saat ini memang mudah untuk dilakukan melalui langsung dari smartphone atau telepon genggam. Dalam artian, jika sekarang kita sebagai konsumen lupa untuk membawa dompet, tidak jadi alasan dan bukan lagi menjadi sebuah masalah besar, tetapi masih tetap bisa berinteraksi online maupun menggunakan pembayaran secara elektronik melalui e-money, kartu debit, atau e-wallet. Jadi kesimpulan pada penelitian jurnal ini yaitu di tengah terjadinya pandemi COVID-19 ini segala aktivitas masyarakat umum dapat mempengaruhi dalam segala macam aspek. Aspek yang paling utama ialah aspek ekonomi, yang pada dasarnya aspek ekonomi tersebut akan selalu berdampak cukup signifikan pada pola perilaku konsumen dalam berbelanja kebutuhannya. Adanya perubahan pola perilaku konsumen ini terdapat pula para pelaku usaha atau pemilik perusahaan yang kemudian akan mengikuti selera pasar yang konsumen inginkan, sehingga pelaku usaha tersebut sebisa mungkin akan secara bertahap merubah berbagai macam hal ketentuan yang sebelumnya telah ada dikembangkan kembali agar lebih menarik sehingga mempengaruhi minat pasar para konsumen di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, hal demikian, maka di sini uang digital akan menjadi opsi beberapa pilihan masyarakat Indonesia untuk mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini yang sedang melarang untuk melakukan aktivitas yang ada di luar rumah dan juga membantu untuk mengurangi penekanan angka kasus positif harian virus COVID-19 tersebut. Dengan adanya uang digital inilah yang bisa membentuk pola masyarakat yang baru di masa pandemi COVID-19 ini dengan menggantungkan beberapa alat pembayaran mereka yang saat ini bisa memakai e-payment melalui uang digital tersebut. Dengan hal itu pula Masyarakat Indonesia ini pada saat ini dapat mengurangi aktivitas yang biasanya selalu melakukan aktivitas seperti jual beli secara tradisional seperti ke pasar ataupun ke pusat toko perbelanjaan yang ada. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini
dapat menumbuh kembangkan pembeli adaptif yang secara bebas untuk berbelanja apapun meski para pelaku konsumen tersebut saat ini sedang menumbuhkan sifat konsumerisme mereka yang jika dilakukan secara terus-menerus juga akan berpengaruh pada kondisi ekonomi pelaku konsumen tersebut. Nah, jika pelaku konsumen terlalu sering dan selalu setiap saat untuk dapat mengakses berbagai macam informasi yang ada di smartphone mereka secara online untuk melihat beberapa produk-produk unggahan yang mereka inginkan melalui internet. Hal ini maka bisa saja sifat konsumerisme pada masa pandemi COVID-19 ini akan semakin tinggi. Beberapa hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatnya secara signifikan jumlah pelaku konsumen pada media sosial seperti e-commerce di masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua yaitu platform media sosial seperti e-commerce sangat mempengaruhi secara signifikan perilaku konsumen yang didasarkan pada kepribadian konsumen selama pandemi COVID-19. Dan yang terakhir yaitu alur proses yang bisa saja berbeda di e-commerce tersebut bisa mempengaruhi pola perilaku konsumen yang didasarkan dengan kepribadian dirinya pada masa pandemi COVID-19. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.